dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jago. Dari kelas 11-2, saya akan menjelaskan tentang VOC sampai politik etis. VOC pada tahun 1602 sampai 1800 adalah ambisi Belanda untuk menguasai rempah-rempah agar dapat bersaing dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Tujuan utama didirikan VOC menghindari persaingan antara pedagang Belanda menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah, VOC dalam perkembangannya bertindak sebagai sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan di Indonoin. VOC memiliki hak istimewa, hak oktroi, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak monopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1796, Prancis menyerbu Belanda memunculkan kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja William kemudian menyampaikan surat yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC, menunjukkan Danlands, mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanan: memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion, membangun jalan raya anyar Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan: mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 kepresidenan. Kebijakan peradilan: 3 peradilan orang Eropa Timur asing pribumi, buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi: melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasaran dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat, Jason dipilih. Pada 1806, Jason terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia dikuasai Inggris. Jason meminta Legon melakukan untuk memukuli Inggris tetapi kalah. Pada 18 September 1811 Belanda dipaksa mendatangi perjanjian tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Orang Belanda dipekerjakan di pemerintahan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris pada 18 September 1811 Raffles ditunjuk sebagai prinsip sebagai kerja rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak, tanah milik pemerintah, kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa 18 kepresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi: menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memperlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan: petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintah Raffles kurang memuaskan. Pada 1815 Raffles diganti John Vandal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1886. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada 1829 Van Besch menanjukan usulan harus melakukan penanganan tanaman di jalanan. Ketentuannya, petani harus menyediakan 1,5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintahan. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setorannya. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelenggaraan terhadap luas tanah 1,1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro kontra.
Sejak itu sistem paksa dimulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, sistem tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai keluarnya Undang-Undang Agra dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya memberi keuntungan kepada swasta, hasil dari mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai peralatan penduduk. Penyimpanan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.